Kembali kepada asas-asas hukum itu bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan. Mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik Pak Sigit. Kembali lagi dia bikin stupa Borobudur, ya mukanya Pak Jokowi masuk kawan ini kan. Residivis juga kawan. Kami juga mohon maaf. Sekitar 1.000 lebih perabotan dari DPR diambil bawa pulang sama dia, ya kan. Termasuk setelah waktu jadi menteri. Jadi menteri, makanya orang bilang dia dewa panci. Niatnya kita baik Pak Sigit. Kepada saudara Roy Suryo, saudara Egy Sujana, saudara Rismon, saudari Tifa, dan yang lain, termasuk kepada Situa Bangka Amin Rais. Kami juga mohon maaf. Dewa panci. Termasuk kepada Rohiki Gerung, termasuk Refli Harun dan sebagainya. Kalian semua adalah provokatif. Dalam podcastnya Abraham Samad itu, Roy Suryo seolah-olah meyakini dengan sungguh-sungguh secara saintifik yang dimilikinya bahwa memang ijazah itu 1000% bahkan 1.000.000% juga ijazah yang Pak Jokowi miliki ini adalah palsu gitu. Jadi gini Bang, kalau kita masyarakat percaya lagi Roy Suryo, kita masuk lagi ke dalam jurang kebodohan. Gitu loh Bang. Karena apa? Kita lihat bagaimana Roy Suryo waktu itu dipenjara karena kasus, ya kembali lagi dia bikin stupa Borobudur, ya mukanya Pak Jokowi masuk kawan ini kan. Residivis juga kawan. Terus yang kedua, Roy Suryo bagaimana sekitar 1.000 lebih perabotan dari DPR diambil bawa pulang sama dia, ya kan. Termasuk waktu jadi menteri. Jadi menteri, makanya orang bilang dia dewa panci. Dewa panci nih Bang, saking banyaknya yang diambil dari DPR. Saya Sudarsono, Ketua Umum BSJL, Barisan Sudarsono Jokowi Lovers Melawan Hoax, pada kesempatan ini ingin menyampaikan kepada saudara Egy Sujana, saudara Rismon, saudara Roy Suryo, saudari Tifa, dan yang lain, termasuk kepada Situa Bangka Amin Rais, termasuk kepada Rohiki Gerung, termasuk Refli Harun dan sebagainya. Saya sebagai pecinta Jokowi selama ini cukup bersabar terhadap narasi apa yang menurut kami, narasi kalian semua adalah provokatif. Merendahkan Bapak Jokowi, bahkan terlalu dalam Anda menyerang pribadi. Termasuk masalah ijazah Pak Jokowi. Saya besok tanggal 15 April akan menunggu kalian, akan seperti apa kalian. Dan manakala pernyataan selama ini saudara yang selalu mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi tidak bisa membuktikan, maka saya atas nama Barisan Sudarsono Jokowi Lovers Melawan Hoax akan melaporkan saudara semua ke Mabes Polri. Negara ini butuh ketenangan untuk membangun. Masyarakat ini butuh ketenangan dalam bernegara dan berbangsa. Tapi apa yang saudara katakan selama ini, apakah kalian atas nama akademisi, intelektual dan sebagainya, tapi pernyataan Anda selalu provokatif pada masyarakat Indonesia. Sekali lagi, saya pecinta Jokowi tidak terima atas pernyataan kalian semua. Saya akan laporkan kalian ke Mabes Polri manakala pernyataan saudara tidak bisa Anda buktikan. Jadi pagi ini bro, Universitas Gadjah Mada ataupun UGM ini ya, yang ada di Jogja itu sedang digeruduk pendemonstrasi yang jumlahnya wow, puluhan orang. Aduh, yang isinya itu hanyalah emak-emak sama bapak-bapak ya. Dan saya herankan ini itu tampang-tampang mereka itu tampang-tampang anak abah, rata-rata seperti itu. Dan saya mau tahu siapa yang mengerahkan orang-orang konyol ini ya, yang hanya dibayar 50.000 sama nasi bungkus, ternyata adalah Roy Suryo. Lagi-lagi orang ini ya yang dulu pernah maling perabotan
yang dimana dia pernah dipenjara karena kasus korupsi. Orang koruptor mengerahkan masyarakat yang tolol-tolol, yang bodoh-bodoh, itu sangat pas. Ya, mereka datang ke sana bukan lain karena memang ingin ya seakan-akan mau jadi pahlawan, mengetahui ijazah seorang Jokowi itu kata mereka palsu ya. Hah? Bodoh sekali ya. Aduh ya. Ya, kita ini lumayan lah ya di Indonesia jadi tontonan kayak gitu tuh udah biasa ya. Orang-orang bodoh itu, apalagi orang rata-rata pendukungnya anak apa itu. Dia ada yang pinter. Baik harus kita dukung. Orang baik harus kita dukung. Lembaga kita harus kita dukung. Indonesia ini negara hukum. Kalau semaunya sendiri mau geruduk-gerudukan. Seberapa mau geruduk-gerudukan? Ini lihat dari berbagai daerah juga. Yang pinter itu bukan orang akademisi aja. Yang nggak akademisi itu juga pinter. Hanya nggak bergelar aja. Besok kesini Pak, jenengan. Besok kesini. Kalau diperbolehkan jadi relawan, saya siap kok di sini yuk. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih. Masalahnya ini kan jangan sampai kebenaran itu di sedemikian rupa sehingga yang benar seakan malah menjadi salah. Hah? Gimana Pak perasaannya? Alhamdulillah, ini kita mau balik Bu, balik dari mau merantau ke Sumatera. Soal dulu sama Pak Jokowi, biar tambah berkah nanti di perantauan. Amin ya Allah. Senang Pak ya? Sangat senang sekali. Dari mana tadi? Palembang, Sumatera Selatan, Martapura ke timur. Oke, makasih. Assalamualaikum kakak. Barakallah minalaidin wal faizin. Kitab Mursyid. 1 2 bolo. Alhamdulillah bareng sama Pak Presiden bolo. Alhamdulillah derek pangestunipun badhe merantau ke Sumatera. Presiden terbaik 18 jam dari Palembang ke sini, dari 2 hari 3 malam bolo. Ijazah Jokowi adalah asli dan serupa dengan para alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ya ngono iku ndang ditangkap iku sing gawe isu palsu, terutama Ijazah Jokowi adalah asli dan serupa dengan para Ijazah Jokowi adalah asli dan serupa dengan para alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ya ngono iku ndang ditangkap iku sing gawe isu palsu, terutama pengacara tompel iku. Tompel iku sing cangkeme nyundur-nyundur iku. Tangkap di sel ngono. Iku karo begenggek wedok barang iku. Cek tau rasa. Ngatine gatel iku. Sing tegas difitnah kok. Penyemaran nama baik iku. Dihukum iku. Pengacara tompel barang iku. Ya apa lek wis ngono iku. Nah digoleki. Cecongok-cecongok iku nang digoleki nang dihukum, Pak. Utumane wis dicatakan asli meneng ae, kenaken. Golongane cecongok-cecongok pecundang iku. Dihukum ngono. Hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi, kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan. Itu pasti. Dan mengenai pengadilan pun, ternyata mengenai hal ini pun sudah tiga kali digugat ke pengadilan. 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah. Jadi gugatan mereka semua kalah
Dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah, jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami menghimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu, bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan. Nah, itulah poin penting yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Kami himbau juga mungkin masyarakat, kalau untuk masyarakat yang memang fasih dan paham di bidang hukum, kami juga yakin sebenarnya sudah paham. Tapi mungkin ada netizen atau ada teman-teman luar sana yang belum paham. Di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Kalau untuk memihak Pak Jokowi ya? Ya udah, itu kan udah pasti ijazah benar kok. Orang wali kota, gubernur, presiden, apa sih orang-orang itu ijazah palsu apa? Ya, ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah. Intinya ijazah itu mulai dari wali kota Solo. Berarti kan pakai ijazah kan? Habis wali kota Solo gubernur DKI, kan pakai ijazah kan? Habis gubernur DKI gubernur, kan pakai ijazah kan? Aku sekarang baru ributin palsu, kepalanya yang palsu gitu. Ya? Besok mau kesini banyak itu seperti apa? Ini kali ini negara hukum. Jadi hari ini orang-orang yang sering mempertanyakan ijazahnya Pak Jokowi itu datang ke UGM. Nah, tapi pertemuan itu dibatasi, hanya bisa diwakilkan oleh 3 orang karena mereka rombongan banyak tuh. Nah, dari 3 orang itu, orangnya itu adalah Dr. Tifa tuh, Roy Suryo, terus juga Rismon. Mereka bertemu langsung dengan pihak UGM. Setelah pertemuan itu, mereka itu keluar tuh dan diwawancara. Yang cukup menariknya ketika sesi wawancara Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, ya kan? Setelah keluar dan bertemu dengan pihak UGM, mereka tidak pernah menyatakan 99% ijazah Jokowi palsu, nggak ada. Dan Dr. Tifa nih saat ditanya oleh media di situ pada waktu tadi, UGM itu menantang untuk mengajukan persidangan gitu ataupun disidangkan lah, ya kan? Tapi Dr. Tifa sendiri yang ngomong bahwasanya masalah kayak gini kayaknya harusnya selesai secara kekeluargaan deh. Justru malah bagus kalau menurut saya masuk ke persidangan, kan nanti bisa dihadirkan saksi-saksi, bisa dihadirkan ahli forensik di situ, kan gitu harusnya. Tapi Dr. Tifa di situ malah menyayangkan, katanya kenapa UGM justru malah menutup-nutupi gitu kan. Ya justru kalau ke persidangan menurut saya lebih bagus lagi. Mereka kan bisa nanti mendatangkan ahli di situ, kan lebih bagus. Begitu kan? Dan sidang nanti bisa diliput oleh semua media, kan gitu. Kenapa? Terus katanya mereka besok mau ke rumahnya Jokowi, mau melihat ijazah asli. Aduh. Sekarang aja mereka tidak bisa memberikan pernyataan bahwasanya 99% ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Ya, mereka hanya memutar-mutar masalah kejanggalan, ada kejanggalan di font, segala macam di situ. Itu aja. Ibu-ibu, bapak, kalau misalnya mau ada yang menyampaikan orasi, silakan. Ya. Terima kasih Dr. Roy, Bapak Ibu sekalian saudaraku. Ada yel-yel yang kita harus hafal. UGM jujurlah. Jokowi marahi. Jokowi
Jokowi, UGM jujurlah. Sip.